Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Mau terbang tinggi ke langit tapi terus tiba-tiba ditarik lagi ke bumi. Ini adalah sebuah perasaan yang mewakili hati gue di saat gue menggunakan Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Kenapa? Gue bakal elaborate, tapi yang pasti sebelumnya, ayo kita kenalan dulu. Halo, nama gue Taufik Nubu, dan emang gue biasa bikin video tentang teknologi, lifestyle tech, dan juga segala sesuatu pemikiran yang berawal dari dunia teknologi. If you're into that kind of video, please do consider untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Dan yang kedua, gue bakal bikin disclaimer dulu kalau Samsung Galaxy Tab S8 yang gue pegang ini adalah pinjaman dari Samsung Indonesia. Sengaja emang dipinjemin buat gue coba dan bikin videonya seperti saat ini, tapi sulit juga untuk gue bias karena bener-bener punya mixed feeling banget nih sama satu buah tablet yang baru aja keluar beberapa waktu lalu. Sebenarnya Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ini on paper a really great device ya. Punya chipset Snapdragon 8 Gen 1, layarnya 14,6 inch Super AMOLED dengan resolusi 2960 x 1848, refresh rate-nya up to 120 Hz, kamera belakangnya 13 megapiksel main kamera dan juga 6 megapiksel ultra wide angle. Kamera depannya ada dual setup, 12 megapiksel wide dan juga 12 megapiksel ultra wide, 12 GB RAM, 256 GB storage, baterainya 11.200 mAh, support 45 watt super fast charging, quad stereo yang sudah tuned by AKG, dan juga datang dengan S Pen, plus selama masa promo pembelian lo datang dengan book cover keyboard. Jadi emang nggak main-main secara spesifikasi, dan secara fisik pun pas pertama kali lo pegang, teorinya atau seharusnya lo akan terkesima sih sama bentukannya. Tablet ini tipis tapi layarnya besar dengan bezel yang bisa dibilang fairly slim, dan penggunaannya secara vertikal itu masih manageable, bahkan bisa dibilang nyaman. Penggunaan horizontal berasa agak gede, tapi jujur-jujur aja di posisi horizontal biasanya kita pakai dalam mode tablet berdiri atau sambil tiduran. Jujur ini bukan layar terbaiknya Samsung, bahkan untuk brightness-nya nggak sampai 500 nits, tapi untuk penggunaan dalam ruangan ini lebih banget dari cukup. Nonton video juga udah enak banget pewarnaannya, dan suaranya, 4 buah speakernya cakep, loud, and nice. Kalau begitu buat dipakai editing enak dong. Nah, inilah saat dimana gue pengen terbang ke langit, ditarik lagi ke bumi kencang-kencang. Jadi data-data video gue, baik itu menggunakan kamera Canon ataupun Sony H265 10-bit 422, tidak bisa dipasang ulang di sini. Tulisannya decoder error pas gue coba pakai Power Directors. Pas pakai VN juga sama, dan bahkan ditonton biasa pun juga tidak bisa. Kita cek lah nanti kalau punya kesempatannya, di saat LumaFusion sudah benar-benar masuk ke dalam tablet ini, apakah file-file ini bisa dibuka atau tidak? Hopefully so. Dan jujur aja hal ini emang sempat ngebikin gue nggak make Samsung Galaxy Tab S8 Ultra lumayan lama, sampai akhirnya gue megang S Pen-nya. Ya emang S Pen ini is something else lah ya. Apalah itu pensil yang harus dibeli lagi dengan harga jutaan rupiah. S Pen doing really well, datang dengan pembelian tabletnya, ringan di tangan, tipsnya empuk, dan juga fiturnya ini menurut gue super user friendly dan easy to use. Latensi dari S Pen ini juga sekarang sudah lebih kecil, dan Samsung Notes, wow, ini dia nih, satu buah aplikasi bawaannya Samsung yang menurut gue powerful. Bisa mix antara tulisan tangan dan juga tulisan ketikan seamlessly, tidak perlu harus insert space khusus, langsung aja timpa di situ bisa, ada bermacam background for your needs, drag and drop gambar, links, dan segala macamnya juga mudah untuk keperluan scripting dan research. Dan setelah S Pen, datang satu buah fitur yang menurut gue juga ini menyenangkan, yaitu Samsung DeX. Satu buah fitur di mana Samsung Galaxy Tab S8 Ultra lo ini seperti bekerja menjadi komputer desktop. Seperti ya, jadi bukan bener-bener desktop. Karena kalau lo buka Google Chrome dan juga terus lo buka Google Docs pakai Google Chrome misalnya, dia tetap akan mengenali tablet lo ini sebagai mobile device, dan akhirnya ya lo forced to use mobile apps. Kecuali lo mengaktifkan mode desktop site, dan ya akhirnya lo bisa menggunakan Google Docs langsung di Google Chrome. Sebenarnya ini adalah satu buah hal yang menurut gue mungkin kecil banget tapi berpengaruh untuk beberapa orang, jadi silahkan dipertimbangkan. Ada juga nanti orang-orang yang bilang, makanya Fik pakai browser bawaannya Samsung. Well, it's not my jam. Oke,
but it's just not my jam untuk pakai browser bawaannya One UI. Untuk bagian battery life, ini satu buah hal yang menurut gue menarik. Di saat gue coba menghabiskan daya 77% sampai 12%, gue bisa mendapatkan total screen on time itu 6 jam 7 menit dengan total standby time 33 jam 45 menit. Secara teori, kalau lo menggunakan si Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ini, mungkin screen on time-nya itu ada di sekitaran angka 7 sampai 8 jam. Mungkin bisa sampai 9 jam tergantung dengan brightness dan segala macamnya. But yeah, there you go. A really good tablet, tapi emang kalau lo genjot, ya tentu baterainya juga akan lebih cepat habis. Kayaknya semua elektronik kayak begitu ya. Nah, satu hal yang menarik tapi gue nggak coba terlalu maksimal adalah bagian kamera depannya. Ada 2 buah, dan emang ini enak banget buat dipakai zoom atau meeting karena ada satu buah fitur yang bernama auto framing. Jadi sebisa mungkin dia akan mengarahkan lo tuh ada di tengah-tengah frame walaupun lo geser ke kiri dan juga ke kanan. It's quite gimmicky and in a way it works quite well. Beberapa orang mengalami masalah tidak seresponsif itu, tapi gue pribadi pas ngetes iseng-iseng aja, itu aman. Tapi ngetes iseng-iseng ya, bukan yang benar-benar gue coba tes pakai benar-benar. Apakah semuanya indah menggunakan Samsung Galaxy Tab S8 tadi? Kayaknya gue sempat ditarik ke bumi, tapi udahannya terbang lagi ke langit gitu ya. Ada satu atau dua hal yang emang membuat gue merasa I want more dari Samsung Galaxy Tab S8 ini. Yang pertama, itu adalah masalah aplikasi-aplikasinya yang memang ujung-ujungnya masih berbau-bau mobile. Seperti Microsoft Office misalkan. Ini menurut gue bukan tampilan wajarnya satu buah Microsoft Office di desktop. Jujur, gue nggak terlalu aware karena udah mungkin 2-3 tahun tidak pernah buka Microsoft Office. Tapi ya, menurut gue, ini bukan tampilan Microsoft Office versi desktop. Hal yang berikutnya juga cukup mengganggu gue adalah keyboard covernya. Gue seneng sama penggunaan keyboard covernya, tapi nggak sukanya dia ngeplek-ngeplek begini loh kalau lagi dipakai. Ngeplek-ngeplek tuh bahasa apa gitu ya, tapi ya emang bener lah itu. Dan satu hal lagi yang jadi harapan gue adalah satu buah keyboard yang sebenarnya juga punya colokan USB Type-C. Jadi untuk nge-charge si Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ini tidak hanya pakai port chargernya yang ada di tabletnya aja, tapi juga bisa nge-charge sambil kita nyolok keyboardnya lah. Ya ala-ala Magic Keyboardnya Apple lah, kurang lebih begitu. But with that said though, kalau ditanya apakah Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ini adalah satu buah tablet yang bagus, ya jawaban gue tetap tentu aja bagus. Karena di Android, gue belum pernah bisa menemukan satu buah tablet yang semewah ini, senyaman ini, dan juga mudah buat gue rekomendasikan ke orang-orang. Tapi kalau pertanyaan lo, Fik, lo merekomendasikan apakah berarti dia bisa mengganti fungsi laptop? Tetap jawaban gue adalah enggak. Kecuali lo seorang CEO, BOD, atau mungkin manajer lah yang kerjaannya lebih banyak mereview kerjaan orang, ngeliat laporan-laporan, presentasi, terus juga Excel dan segala macamnya. Yaitu mungkin itu masih satu hal yang bisa dilakukan oleh banyak device. Lo pengen versi lebih simple, tablet, ya Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ini bisa. Tapi kalau lo seorang pekerja yang perlu aplikasi cukup heavy, misalkan untuk editing video, balik lagi, dari experience gue, tergantung dengan file atau data yang pengen lo olah. Kalau lo pengen mengolah log file, 10-bit 422, seperti yang lo lihat di video ini, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ini belum bisa menangani. Jadi mungkin masih perlu pematangan secara firmware-nya dan juga kodek-kodeknya. Hopefully it will come soon. Kapan gue nggak tahu, tapi I'm just hoping akan datang. Jadi kalau misalnya pengen merekomendasikan high-end tablet Android ada, dan juga dari operating system sebelah itu juga ada. Hopefully bisa seperti itu. But for now, ya kalau kerjaan lo ngetik, review, dan semua segala macamnya, you can. Cuman pengen lebih berat dari itu, tahan-tahan dulu. Anyway, that was the video for today. Kalau misalkan lo mungkin punya satu atau dua hal yang pengen lo ceritakan juga, silahkan tulis di kolom komentar. Apakah lo udah PO Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ini juga, silahkan tulis di kolom komentar. I'll be waiting. Buat sekarang, Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skittish.